Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu kembali bersama dengan Bu Alfi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita Al-Islam ya. Setelah sebelumnya kita mempelajari surat An-Nazi'at, hari ini kita akan melanjutkan surat yang selanjutnya. Hari ini kita akan belajar surat An-Naba. Surat An-Naba menjelaskan tentang yang pertama adalah sikap orang-orang musyrikin yang tidak mempercaya hari kiamat ya. Mereka mengingkari bahwasanya hari kiamat itu tidak akan pernah terjadi. Padahal ya anak-anak ya, hari kiamat itu pasti akan terjadi dan hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat ya. Segala sesuatu yang ada di muka bumi akan hancur ya. Bahkan gunung-gunung ya, gunung-gunung itu akan terbang ya, seperti inai-inai ya, seperti bulu yang berterbangan. Itu adalah gambaran dari hari kiamat. Namun orang-orang musyrikin tidak akan mempercayainya sebelum hari itu tiba. Surat An-Naba juga menjelaskan tentang kedahsyatan hari kebangkitan, yang mana pada saat itu manusia berbondong-bondong dan siap menunggu keputusan Allah apakah ia akan masuk ke dalam surga atau neraka. Bagaimana manusia digiring ke padang mahsyar ya? Manusia digiring ke padang mahsyar dengan berbagai kondisi yang berbeda sesuai dengan amalnya. Ada yang digiring dengan berjalan kaki, ada juga yang berkendaraan, namun tidak sedikit yang diseret di atas wajah-wajah mereka. Ketika matahari didekatkan dengan jarak 1 mil ya, sehingga manusia berkeringat ya, hingga keringat itu bisa menenggelamkan dirinya sesuai dengan amalan masing-masing ketika di dunia. Dan hanya naungan dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelamatkannya, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah selama ia hidup di dunia. Maka dari itu, ancaman Allah bagi orang-orang yang mengingkari hari kiamat atau orang-orang yang telah melampaui batas, tidak takut akan hisab Allah dan mendustakan ayat Allah, maka Allah telah sediakan neraka jahanam bagi orang-orang yang telah ingkar kepada Allah ya. Mereka akan tinggal di dalamnya dalam waktu yang lama dan tidak merasakan sedikit pun kenikmatan, karena makanan dan minuman pun jika tidak tersedia, mereka hanya akan merasakan panasnya air mendidih dan nanah yang hanya bisa mereka makan dan minum di dalamnya. Nauzubillah min dzalik. Melihat azab Allah dan balasan kepada orang-orang yang telah melampaui batas, maka penyesalan orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan Allah yakni di hari kiamat adalah mereka menyesal tidak mengikuti atau menerima dakwah seorang muslim ya, tidak menerima Islam pada waktu itu. Dan yang kedua adalah menyesal tidak beriman kepada Allah sewaktu hidup di dunia. Dan yang ketiga adalah berandai-andai diciptakan menjadi tanah. Jadi ketika hidup kembali ia berandai-andai ingin diciptakan menjadi tanah sehingga tidak perlu untuk dimintai pertanggungjawaban. Yang keempat adalah menawar siksaan neraka dengan keluarga mereka sendiri. Namun Allah juga membicarakan tentang kenikmatan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang benar-benar mendapatkan kemenangan dan berbagai kenikmatan yang tidak ada bandingannya dengan kenikmatan dunia ya. Di antaranya kenikmatan itu antara lain kebun dan buah anggur, pasangan-pasangan, minuman yang beraneka ragam, dan segala kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia ya. Segala amal kebaikan yang ia lakukan selama hidup di dunia akan ia dapatkan ya balasannya ketika di akhirat. Dan kenikmatan yang ada di akhirat itu tidak akan terbatas nak ya. Diibaratkan ya, nikmat dunia itu seperti lebih ringan dari sayap nyamuk ya, lebih ringan dari sayap nyamuk. Bayangkan itu nikmat sedikit dibagi rame-rame, sedangkan kenikmatan di akhirat itu adalah kenikmatan yang tidak terhingga, yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Maka dari itu semoga kita ya
anak-anak semuanya termasuk ke dalam orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan mendapatkan kenikmatan di hari akhirat nanti, dan surga menjadi akhir perjalanan hidup kita semuanya. Selanjutnya, tagihan untuk anak-anak semuanya, silahkan mengerjakan soal yang Bu Guru berikan. Ada 3 soal yang harus kalian kerjakan ya anak-anak ya. Seperti biasa, silahkan dikerjakan di buku tulis. Untuk selanjutnya bisa dikirimkan ke Bu Alfi via WA. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bisa dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.